Ketika Anda merasa kehidupan Anda kok begitu-begitu saja, selalu menemukan cerita yang memedihkan, menyedihkan, yang membuat Anda ngerasa, wah ini kayaknya aku dizolimi sama kehidupan, begitu ya. Menemukan pasangan yang salah, selalu terjebak pada hutang. Mungkin Anda mengalami yang namanya trauma bonding. Apa itu trauma bonding? Yuk, simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Trauma bonding, ya, trauma dan bonding. Bonding berarti ada kelekatan atau hubungan yang berkaitan dengan trauma. Teman-teman, masing-masing dari kita pasti pernah kan mengalami trauma. Tapi trauma itu bisa rilis dengan sendirinya karena memang diri kita mempunyai mekanisme untuk melakukan self healing, kan begitu ya. Tapi ada juga trauma yang begitu besarnya, kita menjumpai event traumatik yang begitu besarnya sehingga luka batin kita tuh menganga parah, menganga lebar, sehingga itu sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi bagi beberapa orang, mereka bisa menyembuhkan itu karena mereka datang ke psikolog atau ke psikiater begitu. Ada orang-orang yang mengalami trauma ketika mereka waktu kecil dan trauma itu berhubungan dengan figur yang lekat dengan mereka, yaitu figur otoritas ya dalam hal ini ya, orang tua, bapak, ibu, atau orang-orang di sekitar mereka. Anak kecil itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya figur otoritas. Mereka selalu attach, mereka selalu diasuh, dan mereka butuh nempel gitu loh. Butuh disayang, butuh nempel. Maka mereka ya perlu nempel sama orang tua. Tapi ketika orang tua punya perilaku yang membuat anak trauma, maka anak tidak punya pilihan lain selain mencintai orang tuanya. Kan begitu ya, teman-teman? Jadi, ya nggak ada pilihan lain selain aku mencintai bapak ibuku meskipun aku disakiti, kan gitu. Dari tubuhnya kalau bisa ngomong bisa begitu ya. Karena dia terpaksa mencintai bapak dan ibunya meskipun dia disakiti, maka di situ ada terjadi mekanisme di dalam otaknya. Dia mengeluarkan hormon yang membahayakan. Ketika dia mengalami bahaya, ada hormon-hormon yang keluar di situ. Tapi sekaligus di situ ada hormon yang bersifat cinta kasih gitu. Jadi ini kan lucu ya. Jadi ada keluarnya bahaya, hormon bahaya dan hormon cinta kasih ini jadi satu. Ketika ini berkembang terus-menerus dalam waktu yang lama, maka dia nanti akan menemukan perasaan cinta kasihnya yang dipasangkan dengan perasaan bahaya. Artinya apa? Dia mencintai, dia menyenangi, dia menyukai kondisi yang merugikan dirinya. Ini yang dinamakan trauma bonding. Dia selalu menemukan orang-orang, situasi yang mengingatkan dia kepada traumanya. Karena dengan menemukan itu dia merasa senang gitu loh. Makanya ada orang itu yang selalu berulang kali menemukan pasangan yang salah. 1, 2, 3, semua pasangannya sama seperti itu. Melakukan hal-hal yang tidak baik padanya. Dan ketika dia ditanya kenapa kok tidak pilih pasangan yang atau orang yang lain, dia nggak cinta, dia nggak greget, meskipun dia baik gitu kan. Berarti tubuhnya tidak tertarik dengan orang-orang seperti itu karena ada pekondisian di masa lalunya. Nah, trauma bonding ini juga bisa dialami oleh orang-orang dengan pola asuh tertentu yang berkaitan dengan uang. Misalkan dari kecil dia melihat ya bapak ibunya suka berhutang misalkan. Dia terdidik dari keluarga yang selalu ditagih-tagih debt collector, tapi sekaligus orang tuanya ini juga sering menghambur-hamburkan uang dari pinjaman-pinjaman yang mereka lakukan. Anak ini akhirnya apa? Menemukan kesenangan dalam sensasi itu tadi. Akhirnya apa? Ketika ini terjadi terus-menerus, dia punya kebiasaan seperti orang tuanya karena dia jiplak kan, dia melihat kan, ya. Anak-anak selalu melihat dan selalu meniru dan selalu menyerapi tanpa mereka sadari. Nah, ketika mereka dewasa, secara nggak sadar, mereka terdorong untuk menyenangkan hati mereka dengan berhutang. Ya, ketika mereka sudah ditagih atau mencapai batas limit, bagi mereka itu hal yang menyenangkan atau mungkin minimal biasa karena itu sudah dihadapi dari zaman dulu kala. Nah, jadi batas toleransi terhadap perasaan takut terhadap limit atau terhadap debt collector itu sudah mulai menyusut. Ini pembentukan ini kadang-kadang nggak disadari. So, teman-teman, ketika Anda mengulangi masalah-masalah yang tidak pas dalam hidup Anda dan Anda merasa, wah aku stuck di sini, kayaknya aku ada karma di sini, coba cek. Jangan nyalahin Tuhan dulu. Anda coba cek, dari mana saya dibesarkan? Orang tua macam apa yang mendidik saya? Perilaku-perilaku pembiasaan seperti apa yang dikondisikan
kepada saya selama saya hidup dari kecil sampai saat ini. Dan yang paling penting sebenarnya pembentukan itu di waktu kecil ya, meskipun itu akan terulang lagi di masa depan. Karena gini teman-teman, waktu kecil ini peran orang tua itu besar sekali. Tapi semakin lama ketika kita dewasa, peran orang tua ini semakin kecil pengaruhnya bagi kita. Sehingga dalam hal ini teman-teman, saya tidak menyarankan Anda menyalahkan orang tua Anda. Karena Anda sudah dewasa. Yang harus Anda lakukan adalah mencoba untuk men-tracing. Kira-kira kenapa saya begitu? Oh, karena ada pola asuh dari orang tua saya, dan saya sekarang bertanggung jawab untuk membentuknya kembali. Caranya bagaimana nih Mas Datang kan gitu ya? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan belajar bagaimana trauma itu terbentuk. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah webinar saya, Scientific Self Healing, ya, yang akan dilakukan melalui Zoom, ya, aplikasi Zoom, dan seminar-seminar yang lain. Kalau Anda ingin tahu informasi bagaimana Anda bisa mengelola pikiran, perasaan, psikologis Anda, dan itu bisa berubah hidup Anda, insya Allah, Anda silakan cari di deskripsi informasinya, atau langsung ke link di bio, atau cari nomor HP yang tertera di media sosial saya. Mungkin itu nomor HP saya atau staff saya. Ya, nanti kita komunikasi di situ. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.